populer ya. Dalam momen infrastruktur ini nanti kita akan lebih banyak tahu lagi apa saja yang harus kita persiapkan. Dan mudah-mudahan kita ke depan akan menjadi rumah sakit yang layak dilaksanakan tentang 5 ya dok. Dan juga terus melakukan telusur dan ini saya berharap juga kepada teman-teman semua, kerja standar itu bukan hanya sehari 2 hari saat kita datang kemudian pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Direktur yang saya hormati, Dr. Aditya, Manajemen Rumah Sakit Pd Jaya beserta seluruh teman-teman dari komite medis, keperawatan. Pertama, mungkin saya harus buka masker sebentar ya, tidak apa-apa supaya kelihatan bahwa inilah saya. Ya karena kebiasaan kita memang selama ya COVID ya, jadi oke, saya kira sudah cukup ya, saya bisa pasang lagi ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya beserta tim di sini ada Ibu Nurlela yang tadi sudah disampaikan ya, sebagai salah seorang senior dari Banda Aceh. Ya, ini merupakan serikandi kita lah di bidang mutu rumah sakit dari Banda Aceh ya. Kemudian ada Dr. Rahmat yang juga merupakan praktisi manajemen di saya dengan tim, dengan teman-teman saya ditugaskan ke sini. Jadi kami sudah siap, Direktur, untuk menyediakan waktu dan tenaga dan pikiran kami untuk rumah sakit Pd Jaya. Jadi sekian hari ini kami adalah untuk Anda semua. Oleh karena itu tidak usah segan-segan untuk bertanya ya, apa saja yang sesuai dengan bidang manajemen nanti Pak Dr. Direktur Pak Dr. Rahmat, bidang keperawatan Ibu Nurlela, dan bidang medis saya. Tapi walaupun demikian kami juga secara umum juga bisa ditanyakan nanti. Yang kalau yang sudah lebih mendetail nanti kita masing-masing ke bidang masing-masing. Kesimpulan bahwa pada dasarnya rumah sakit Pd Jaya ini sudah on the right track ya. Jadi dari berbagai tampilan-tampilan presentasi ya, jadi kami sudah melihat bahwa itu sudah pada on the right track. Nah, persoalannya memang kita masih terpaut dengan usia yang masih cukup muda sekali ya Pd Jaya ini. Tapi sudah bisa menampilkan tracknya seperti itu, sudah cukup bagus. Saya kira soal target nanti itu adalah soal waktu saja dan niat dan untuk senantiasa memperbaiki. Dengan tekad tiada hari tanpa akreditasi nantinya sampai pada survei yang sebenarnya. Kami yakin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, niat baik ini mari kita teruskan supaya nanti pada survei yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian di rumah sakit ini ya. Jadi demikian Pak Direktur, sekali lagi kami sampaikan selamat untuk mengikuti survei simulasi ini. Semoga semua lancar, kita disehatkan terus ya, tidak ada yang kena penyakit dan sebagainya, semua lancar sampai selesai acara ini.
Jadi tetap menjaga kerahasiaan itu penting sekali ya. Nah kalau kami ini sebenarnya 3 surveyor ini bisa membuka data-data rekam medis karena kami sudah menyampaikan mengunggah kami menjaga kerahasiaan selama bertugas di Jaya. Ya. Di laboratorium, di standar laboratoriumnya tidak begini lagi seperti dulu. Ya. Baik, terima kasih KPS. Saya lanjutkan dari sisi manajemen, pengukuran, validasi sampai ke apa itu kebanyakan tentang ini alkes ataupun dari sisi MFA banyak hal dilakukan terhadap itu memang agak berat gitu. Jadi daftar resiko tingkat rumah sakit nanti di breakdown per unit. Ada yang dari MKP, ada yang dari. Nah, kalau dibikin kayak gini satu daftar rumah sakit itu saya kira cukup bagus. Memang mintanya tadi kan terpecah-pecah, MPK begini, si ini begini. Tapi kalau dibikin satu itu saya kira cukup bagus, apalagi dikelola oleh satu orang, apakah mungkin manajer atau apa, manajemen risiko saya kira. Karena ini manajemen risiko itu adalah bagian dari. Jika berjalan menuju muara, jangan lupa beralas kaki. Rumah Sakit PD Jaya tertata rapi berkat standar akreditasi.
Oke, silakan. Lokasi kejadian serta membawa semua peralatan kurang dari 5 menit. Pasien diambil alih oleh tim Kodblum. Pasien diambil alih oleh tim Kodblum, kemudian pasien dipasang monitor untuk melihat irama jantung. Dilakukan pemasangan infus. Bang, itu depan ada kan? Kamu kita respon. Lanjutkan RNJP, persiapkan adrenalin. Setelah 2 menit, irama jantung PT dan dilakukan CC shock. Ngomong. 2, 1. Kanan aman. Aman. Kiri aman. 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 Lanjutkan RNJP. Dua menit. PT, lanjutkan RNJP, persiapkan diri shock. Hentikan RNJP. Aman. Lanjutkan RNJP. Ganti. Oke, Dilakukan evaluasi irama jantung, sinus ritme, dan pasien langsung dievakuasi ke ruang ICU. Mereka dari tim Kodblum dokter isi lapor ada pasien nanti jantung cardiac arrest sudah terpasang intubasi dan akan dilakukan mobilisasi ke ICU. Nama kita dokter. Ya, oke, hasilnya masuk ICU. Satu, dua, tiga. Mohon tenang sebentar karena mengingat waktu. Pertama sekali penghormatan kita untuk Bapak Ibu yang sudah 3 hari
melakukan survei simulasi atau prasurvei. Ya, terima kasih sekali, luar biasa. Kita mendapat banyak bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu dari KAS. Kemudian yang saya hormati juga, terima kasih banyak kepada teman-teman manajemen yang selama 3 hari ini terus mendampingi jalannya prasurvei. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman dari Pokja, ya, beserta anggotanya. Jadi persiapan-persiapan Anda selama 3 hari ini Anda suguhkan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari KAS. Tentunya teman-teman sudah bisa mengevaluasi diri, ya, terhadap kesiapan kita ke depan saat survei yang sebenar-benarnya survei nanti, insya Allah mungkin di bulan 2 atau bulan 3 nanti. Kemudian yang saya hormati juga sekaligus terima kasih kepada kepala instalasi beserta anggotanya, ya, kepala instalasi baik medis non medis yang mungkin selama ini sudah mempersiapkan, ya, kesiapan instalasi masing-masing untuk menjadi sebuah instalasi yang standar, ya, sesuai dengan harapan akreditasi nasional, yaitu pelayanan yang bermutu yang outputnya nanti adalah pasien safety, ya, dan pelayanan yang berkualitas. Kemudian yang saya hormati juga sekaligus terima kasih banyak juga kepada teman-teman DPJP, ya, ada Dr. Objin, Dr. Anasesi yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu. Ini pada penutupan hari ini datang semua. Ada teman-teman dari penyakit dalam, patologi klinik, dokter paru juga, ada dokter kulit juga saya lihat. Kemudian ada dokter bedah. Ya, tanpa kalian semua, tanpa teman-teman sejawat semua, saya pikir rumah sakit ini juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi terima kasih semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya, atas waktu dan persiapan-persiapannya, sehingga rumah sakit hari ini mungkin nanti akan kita dengar sama-sama rekomendasi-rekomendasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu dari KAS mungkin ke depan untuk menjadi perbaikan kita ke depan. Semoga rumah sakit kita mendapat paripurna, ya, bintang 5, ya. Jadi nanti mungkin akan disampaikan mungkin oleh Dokter Boyke, ya, apa-apa saja yang mungkin belum standar atau yang sudah standar untuk terus dipertahankan, ya. Jadi saya lihat sekilas secara umum, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu dari KAS, ya, sangat puas, ya, nilai keseriusan, ya, nilai kepatuhan, ya, nilai kesiapan sudah sangat tinggi, ya. Tetapi dari sisi dokumen implementasi ini mungkin yang perlu kita biasakan, ya. Dokumennya ada tapi belum tentu Anda mampu melakukan implementasi. Tapi Anda implementatif tapi tidak pernah tercatat, tidak pernah terdokumentasi. Jadi banyak hal yang memang ke depan harus menjadi kebiasaan. Jadi nanti waktu Dr. Boyke presentasi mungkin kita nanti akan tahu masing-masing diri kita nanti kurang di mana, masing-masing instalasi nanti kurang di mana, harus perbaiki di mana. Nanti kita akan tahu. Dan teman-teman Pokja, ya, sambil menunggu bulan 2 atau bulan 3 nanti terus lakukan telusur internal seperti yang sudah kita buat. Jadi saya mohon teman-teman manajemen, teman-teman Pokja, ya, mungkin lebih diperbanyak lagi telusuri internal. Ya, kalau kemarin mungkin baru beberapa kali kita buat, ini mungkin bisa setiap minggu terus turun, nanya lagi, ini mana, ini gimana implementatifnya. Ya, jadi ini penting sekali dilakukan oleh teman-teman Pokja, baik untuk menghematkan waktu. Untuk selanjutnya mungkin perwakilan dari bapak-bapak dan ibu dari KAS akan menyampaikan recommended yang harus kita perbaiki ke depan. Kami persilakan dokter. Saya izin ke sana, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas Dr. Ernida, ya. Yang saya hormati juga Direktur Dr. Haji Haji Fazirman, spesialis saraf MSI Med, ya. Kemudian Dr. Aditya, ya, dengan seluruh jajaran manajemen, dan yang kami hormati para ketua-ketua komite, ya, pejabat struktural, fungsional, serta seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit PD Jaya yang kami hormati. Setelah 3 hari kita bersama-sama melaksanakan survei simulasi, tibalah akhirnya kita di penghujung proses survei simulasi ini. Tadi pagi kita sudah mendengarkan tentang Santiaji. Saat ini kita akan tutup dengan satu penutupan, ya. Kalau dulu namanya exit conference, tapi kita sekarang sebutnya sebagai penutupan. Nah, pada kesempatan ini kami menyampaikan sedikit gambaran tentang Rumah Sakit PD Jaya, RSUD PD Jaya, ya, secara general, ya. Nanti dalam waktu sekitar 5 hari atau seminggu paling lama, kami akan menyampaikan laporan kami tentang secara detail tentang fakta-fakta, analisa, serta rekomendasi yang ingin kami sampaikan. Tapi pada kali ini kami menyampaikan gambaran tentang rumah sakit secara umum. Baik, kami akan menyampaikan satu presentasi slide. Ya. Tolong slideshow. Ya, jadi ini adalah satu penutupan, ya, survei simulasi yang berlangsung sejak tanggal 21 daring, 22 dan 23 onsite, ya, luring. Ya. Ya, slide. Nah, ini adalah tim kami bertiga. Ya, fotonya sedikit apa namanya, jelas. Tes, ya. Slide. Nah, pertama kami apresiasi kami dulu, ya, jajaran direksi berkomitmen dalam menjaga mutu dan keselamatan pasien. Kira, ya, kami melihat bagaimana proses itu sudah dimulai dari dulu, ya. Jajaran itu berkomitmen selalu untuk menjaga mutu dan keselamatan pasien. Selanjutnya kami juga memberikan apresiasi kepada staf yang cukup responsif, ya, dan semangat dalam menindaklanjuti masukan-masukan dari surveyor, ya. Jadi beberapa hal langsung ditanggapi, kemudian ada yang langsung diperbaiki, ya. Itu cukup responsif, ya. Kami sangat gembira. Kemudian kami juga mengapresiasi dalam proses lingkungan rumah sakit yang sedang membangun, sudah mulai menerapkan proses manajemen risiko. Jadi ada beberapa tempat rumah sakit seperti pembangunan OK, ya, itu juga sedang dibangun, ya. Nah, itu di tengah-tengah pembangunan itu sudah mulai dipasang pembatas-pembatas dan sebagainya, ya, tentang
bisa terjadinya resiko-resiko ya sudah mulai dilaksanakan ya. Slide. Nah, kami melihat beberapa kekuatan yang ada di rumah sakit ya, strength ya. Pertama, dukungan dan komitmen pemilik ya. Tentu dalam hal ini Pemda ya, yang tentu juga sebagai perwakilan langsung adalah Dewan Pengawas ya, dan pimpinan rumah sakit baik ya. Jangan dibayar. Kita berikan tepuk tangan dulu buat mereka nih ya. Kedua, kami melihat ya banyak staf rumah sakit yang muda-muda ya. Masih muda-muda usianya ya. Ya, kemudian juga bersemangat ya. Nah, kita kasih applause juga buat teman-teman yang muda-muda ya. Nah, karena ini merupakan satu kekuatan kita ya, untuk ke depan kita akan bisa melatih yang muda-muda ini lebih baik lagi ya. Ya. Ketiga, BLUD ya, sudah ada BLUD dengan subsidi gaji SDM dari Pemda ya. Ini juga kita berikan applause juga ya. Kami melihat juga sebagai kekuatan lain adalah staf medis ya, para DPJP, para polis ya. Kemudian keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya sangat mendukung proses akreditasi ini ya. Tangan buat teman-teman ya. Dan dalam usianya yang relatif muda ya, kita melihat capaian-capaian yang sudah dikerjakan saat ini ya cukup baik ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan rumah sakit itu relatif cepat ya. Nah, ini juga modal kita ya. Saya kira ke depan mungkin lebih cepat lagi nanti ya. Kemudian hal lain yang kami anggap sebagai lokasi rumah sakit yang sangat strategis di jalan utama Banda Aceh Medan, yang merupakan pusat pertumbuhan ibu kota kabupaten. Jadi ini juga merupakan kekuatan kita ya, jadi modal di mana nanti akan berkembang ke depannya nanti masalah-masalah pelayanan traumatologi ya, pelayanan trauma ya. Nah, ini juga ya. Slide. Itu tadi adalah kekuatannya ya. Nah, sekarang di samping itu ada hal-hal yang harus menjadi untuk peluang untuk peningkatan, yaitu hendaknya peningkatan dan pemahaman ya terhadap Permenkes 1128 tahun 2022 tentang Starkes ya. Nah, itu juga mohon teman-teman sekalian semua tetap ya, Starkes ini merupakan standar akreditasi di Indonesia. Tolong dipelajari dengan baik, dipahami dengan baik ya. Jadi ini supaya terus ya, tidak ada kata ya berhenti untuk belajar ya, terus belajar ya. Selanjutnya peluang untuk peningkatan mutu yaitu peran dan fungsi pemilik, Dewan Pengawas dan pimpinan rumah sakit dalam pengendalian kinerja rumah sakit. Nah, ini proses pengendalian kinerja rumah sakit agar terus ditingkatkan dari rantai paling atas ya, pemilik, kemudian ke dewas ke pimpinan rumah sakit dan seterusnya ke staf rumah sakit ya. Jadi harus jelas penilaian kinerjanya ya. Kemudian peluang lagi untuk peningkatan adalah konsistensi dan komitmen dalam pengembangan IT. Ya, saudara sekalian, ya, era digitalisasi itu sudah berjalan. Ya, oleh karena itu kita sudah mulai menerapkan proses-proses digital di sini ya. Nah, terutama nanti ke depan masalah
e-rekamedik, e-rekamedik itu sudah menjadi tuntutan. Ya, bahkan Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan ya bahwa e-rekamedik itu sudah nggak bisa ditawar lagi, ya harus segera diterapkan. Kita harus mulai berproses, ya walaupun sekarang sudah mulai tapi belum transformasi dari rekam medis yang manual menjadi ke yang elektronik itu harus segera dilaksanakan, ya. Kemudian perencanaan. Nah, ini penting sekali nih, perencanaan. Suatu organisasi harus melakukan perencanaan dengan baik. Perencanaan itu termasuk SDM, ya, sarana, prasarana, material yang dibutuhkan unit pelayanan, ya. Jadi ini harus benar-benar dilakukan secara matang dan baik, ya. Ya. Jadi ini peluang untuk ditingkatkan terus, ya. Jadi inilah hal-hal yang kami kelompokkan yang harus ditingkatkan dalam rumah sakit Pidijaya ini. Slide. Ya, Bapak Ibu sekalian, terus semangat ya. Jadi jangan kendor, semangat terus ya, sebagaimana kita tahu tentang budaya Aceh yang terus tahan untuk perjuangan ya, semangat terus ya. Kami yakin teman-teman bisa semua. Slide. Nah, teman-teman, akreditasi KARS mudah, canggih, menyenangkan. Ya, mudah, canggih, menyenangkan. Ya, jadi tidak ada yang sulit sebetulnya di sepanjang kita mau belajar ya. Slide. Nah, saya mau nyampaikan satu pantun lagi ya. Boleh saya sampaikan satu pantun? Nah, was. Bulan datang di malam hari. Emang kalau bulan emang malam datangnya kan? Enggak pernah siang ya. Meski satu ditemani berjuta bintang. Maafkan salah kami selama ini. Sampai jumpa di waktu mendatang. Ya. Slide. Nah, ini adalah kami bertiga. Sebentar lagi kami akan pamit dari hadapan Bapak Ibu sekalian untuk menuju ke Banda Aceh. Saya dengan Dr. Rahmat nanti akan segera menuju ke Banda Aceh. Besok saya sudah harus berangkat kembali pulang ke Jakarta. Sementara Ibu Nurlela masih tinggal di daerah Merdu ini sampai kapan, Bu? Sampai besok pagi ya, karena ada urusan keluarga ya. Sekali lagi kami mohon maaf, saya atas nama tim dan nama pribadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Tapi kami bertiga, Ibu Nurlela, Dr. Rahmat, senantiasa terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan saudara yang ditulis lewat WA ya, atau via telepon. Tapi kalau bisa lewat WA saja supaya kami mungkin sedang dalam, atau kalau mau telepon janjian dulu ya. Nah, jadi kami akan terbuka tetap ya. Jadi kalau ada hal-hal yang masih meragukan, silahkan hubungi kami, tidak usah segan-segan ya. Nah, saya kira demikian. Rasanya tidak ya, terima kasih ya. Ini saya sedikit sudah bisa juga baca Aceh sedikit ya. Ya, terima kasih ya. Teman-teman sekalian, mau dengarkan suara rekan-rekan saya? Nah, kalau begitu saya mohon Ibu Nurlela dulu menyampaikan pamitnya dari teman-teman. Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Pengawas, Bapak Direktur Rumah Sakit PD Jaya beserta jajarannya, rekan-rekan sekalian, baik pejabat struktural, pejabat fungsional yang berhadir pada sore hari ini, kepada ketua saya Dr. Boyke dan kepada Dr. Rahmat sebagai tim dalam melakukan survei simulasi pada Rumah Sakit PD Jaya selama 3 hari. Kami sebenarnya sangat berbahagia bisa datang kemari, dan saya juga bangga dengan semua rekan-rekan yang ada di sini, sangat positif dan sangat semangat dalam mempersiapkan rumah sakit untuk menuju kepada rumah sakit dalam melayani pelayanan kesehatan yang bermutu dan tetap menjaga keutuhan dalam keselamatan pasien. Itulah akreditasi sebenarnya yang utuh. Jadi kalau kita mengatakan akreditasi pulang kami selesai, tidak demikian. Hal ini tetap berlanjut secara terus-menerus, bahwa di mana kita ini selalu berpikir bahwa kami memberikan pelayanan adalah pelayanan yang bermutu dan pasien itu selamat. Mungkin pesan kami berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Kesan kami juga sangat bagus. Kalau makan kita, Dok, tidak ada kata tidak enak, yang ada enak dan enak sekali. Jadi jadi nggak ada makanan merdu itu yang tidak enak. Walaupun saya asli orang Aceh, bolak-balik pulang lewat merdu, ternyata makanan merdu itu sangat enak. Ya. Terima kasih. Sedikit pesan, mohon promosi Rumah Sakit PD Jaya harus lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya PD Jaya, umumnya Provinsi Aceh. Itu saja barangkali, Dr. Boyke, terima kasih. Mohon izin kami pamit, mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dr. Rahmat, ya. Lanjut Dr. Rahmat, silakan Dr. Rahmat, ya. Yang terhormat Bapak Direktur, Ibu Dewas, kawan-kawan dari rumah sakit. Pertama saya kaget. Tahun saat gempa saya kesini mungkin rumah sakit nggak jelas. 4 tahun saya menemukan rumah sakit yang luar biasa ini. Tetap bertahan, tetap berkembang, tetap bertumbuh. Siap ya? Yang kedua, terima kasih juga pelayanan selama ini. Selanjutnya saya juga terima kasih. Minta maaf kalau memang dalam saya melakukan survei ada sedikit guyon yang menyinggung apa-apa, tapi itu maksud saya untuk memanaskan suasana supaya kalian bapak-bapak, ibu-ibu terpacu. Selanjutnya, apa yang saya temukan di survei sudah ada tertulis di notulen. Bisa saja notulen itu mungkin kurang penulisannya atau lebih penulisannya, nanti kepala unit masing-masing bisa melihat notulen itu, bisa minta di PIC-nya, bisa memahami apa yang saya tulis di situ. Kalau sudah paham berarti ditindak lanjutin. Targetnya paripurna, rumusnya mudah, canggih, dan menyenangkan. Saya kira itu. Saya juga mohon pamit. Saya sebagai pribadi orang KAR, orang Aceh, tentu punya moral bertanggung jawab untuk peningkatan mutu setiap rumah sakit yang ada di sini. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Baik, terima kasih Dr. Rahmat. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian dari kami bertiga, ya. Kini tibalah saatnya kami akan pamit dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi seperti yang kami sampaikan, bahwa silaturahmi ini kita terus lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan menghubungi kami. Nomor kami semua sudah ada di PIC masing-masing, ya. Kami tetap terbuka, ya, untuk ini. Kami sangat respect dengan
teman-teman semua di sini yang begitu semangat ya untuk meningkatkan pelayanan dan mutu rumah sakit PD Jaya ini. Baik, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kami yang terhingga ya, saya rasanya nambah berat badan saya selama di sini. Ya, ternyata makanan-makanan merdu ini memang sungguh merdu benar ya. Enak-enak semua ya. Ya, tadi benar yang disampaikan oleh Ibu Nurlela tadi. Makanan di sini cuma ada dua, enak sama enak sekali. Tapi kalau saya bilang enak sekali, ya. Nah, sampai ibu ini kalau pesan nasi biryani ke merdu pesannya, padahal beliau tinggal di Banda Aceh. Ya, ternyata nasi biryani merdu ini wah luar biasa ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Henry Boyke, spesialis bedah, kemudian Dr. Rahmat, kemudian ada Bu Nurlela, ya, orang tua kita. Kami juga mewakili teman-teman semua mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selama 3 hari ini ada yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu kurang menyenangkan ya, baik dari sisi pelayanan maupun kepatuhan teman-teman semua ya. Sekali lagi kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Secara umum ya, beliau-beliau ini merekomendasi membisik ke saya, semangat sudah paripurna, perform sampai-sampai beliau salah paham tadi. Beliau pikir tadi ini apa nih, stafnya Silawam atau di mana ini? Ya, semangat, performan, ya, keseriusan, menguasai, ya, ini sudah beliau akui ya. Jadi beliau membisik ke saya ini sudah level internasional ini. Tapi kualitas pelayanan kita buktikan di bulan 2 ini. Ya. Ya, kita buktikan. Ya, jadi akan ditanya sama ketua KAS nanti, siapa pembimbing Anda? Siapa prasurvei Anda? Jadi kita dengan bangganya akan sebutkan nanti Dr. Henry Boyke. Ibu Nurlela, Dr. Rahman. Ya, jadi kita dengan bangga nanti kita sebutkan. Ya, jadi mungkin secara umum beliau tidak akan ragu lagi, keseriusan, semangat, performan, ya, sopan santun sudah sangat memadai seorang pelayanan publik. Ya, artinya dari situ kita berangkat untuk memulai di bulan 2 ini akan kita buktikan kita paripurna. Ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa nih, karena sopan santun, etika kita sebagai petugas medis yang melayani publik, di mana bermacam model orang di situ, yang kaya, miskin, yang pinter, yang mungkin tidak tahu apa-apa ya. Kita begitu juga teman-teman kerja kita dengan center yang berbeda, dengan qualified yang berbeda, ada perawat, ada farmasi, ada analis, tapi kita bisa bersatu hari ini penuh dengan kesantunan. Ini modal utama untuk membangun negara ini, Pak. Ya, jadi kalau itu tidak ada, saya pikir ya yang lain-lain nggak akan mungkin pernah tercapai ya. Jadi silaturahmi kita ya, Bu Nurlela juga membisik ke saya, itu sudah sangat luar biasa ya. Bagaimana kita melayani orang semaksimal mungkin sementara teman kerja ya satu ruangan kita saling sentimental, tapi hari ini itu tidak terbukti. Kita kompak semua hari ini. Jadi sekali lagi kami terima kasih dan mohon maaf kurang-kurang ya. Jangan kita paripurna dimakan saja. kalau urusan makan itu beliau akan ngasih kita bintang 7 bukan bintang 5. Jadi jarang Dr. Boyke tambah sarapan pagi. Jadi beliau habis makan ngemil lagi dengan daging bebeknya. Jadi sangat membanggakan. Jadi jangan urusan makan saja kita bintang 5, itu sudah diakui dunia memang kalau merdu ya. Tapi pelayanan
apalagi yang berhubungan dengan nyawa, keselamatan pasien, keselamatan petugas, ini harus kita buktikan kita paripurna dan berbintang 5 di bulan 2 nanti. Dengan bangganya kita akan sebutkan beliau-beliau ini pembimbing kita, dan kalau perlu kita hadirkan Bapak Bupati untuk menerima sertifikat bintang 5 kita. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.